Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran ekonomi. Tapi sebelum kita masuki mata pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas boleh memimpin berdoa, silakan. Ayo masuk geng. Waktu siapkan bangunan. Selesai. Baik. Pada kesempatan kali ini kita bertemu di mata pelajaran ekonomi. Nah, sudah berapa lama kita tidak bertemu setelah liburan semester ini? Pada kemana aja nih setelah liburan semester? Main Pak. Mas Jeki main kemana? Main ke pantai. Ada yang nggak kemana-mana? Nggak ada. Ternyata semuanya sudah menikmati liburan semester gitu ya. Baik, sebelum kita lanjut, saya absen terlebih dahulu. Di sini saya absen. Yang pertama, Jeki, Hadir Pak. Sugeng Priyadi, Saya Pak. Sri Wulandari, Hadir. Laili, Ica, Kurnia, Niken. Hadir. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Ngalim Pak. Kenapa nggak masuk? Isi kajian. Sakit. Ada surat izinnya nggak? Nyusul. Izinnya menyusul. Oke. Baik teman-teman, langsung kita masuk ke materi saja. Oke. Pada pertemuan kali ini Bapak akan mengajarkan terkait dengan konsep dasar ekonomi dan kebutuhan ekonomi. Masih ingat nggak sama nama Bapak? Si Siapa? Pak Taulia. Ya betul. Jangan lupa sama nama Bapak ya. Bapak biasa dipanggil Vanis atau Pak Riza. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu saya di jalan, silakan panggil saja. Begitu. Oke, langsung. Jadi kita akan mempelajari tentang konsep dasar ekonomi dan kebutuhan ekonomi. Mungkin ini sudah pernah kita ulas di semester 1 waktu teman-teman kelas 10 ya. Sekarang teman-teman sudah kelas 12, jadi ini hanya refresh untuk pembekalan materi saja ketika teman-teman nanti akan ujian sekolah seperti itu. Oke. Selanjutnya yaitu definisi dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Teman-teman bisa sembari dibaca, yaitu definisi ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas. Tujuannya apa? Untuk mencukupi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, teman-teman tahu bahwa kebutuhan manusia itu tidak ada batasnya. Sedangkan ketersediaan sumber daya itu terbatas, begitu. Kemudian ruang lingkup ekonomi itu ada mikroekonomi, kemudian ada makroekonomi. Nah, kalau mikroekonomi itu mempelajari tentang analisis sikap dan perilaku seperti perilaku konsumen, perilaku produsen. Nah, kalau makroekonomi itu secara keseluruhan, teman-teman, seperti menetapkan kebijakan ekonomi. Misalkan ada kenaikan harga, nah, maka ini yang menetapkan dari makroekonomi. Begitu, teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis dan faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Nah, di sini ada 3 kebutuhan yang bisa dibedakan. Teman-teman sudah tahu semua belum? Coba, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya mau tanya, kebutuhan primer itu kebutuhan seperti apa? Coba dibacakan, Mas Sugeng. Kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal. Betul. Beri tepuk tangan untuk Mas Sugeng. Oke, jawabannya betul. Tapi lebih tepatnya lagi, alangkah ditambahnya, seperti kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokok, mungkin teman-teman sudah tahu, nasi. Nasi itu adalah kebutuhan pokok. Biasanya kalau misalkan teman-teman ditanya sudah makan atau belum, kalau teman-teman belum konsumsi nasi, maka teman-teman belum bilang, wah saya sudah makan. Betul tidak? Betul. Ya, misalkan Mas siapa? Mas Jeki ya. Mas Jeki pagi ini sudah makan mie ayam 1 porsi, bakso 1 porsi, seblak 20 tusuk. Mohon maaf, bukan seblak 20 tusuk, tapi sempol 20 tusuk. Tapi Mas Jeki belum makan nasi. Terus pas ditanya, Mas Jeki sudah makan belum? Belum, karena belum makan nasi. Begitu. Kemudian kebutuhan sekunder. Coba dibacakan, Mbak yang baju putih. Itu kenapa baju putih? Ini kan hari apa? Hari Selasa ya, harusnya pakaiannya pakaian itu
Apa? Iya, hijau itu hijau apa, Babu? Ayo silakan dibacakan. Yang sekunder? Sekunder, kebutuhan yang meningkatkan kualitas hidup. Contohnya pendidikan. Ya, betul. Jadi kebutuhan sekunder itu dipenuhi apabila kebutuhan pokok atau kebutuhan primernya itu sudah tercukupi. Makan sudah cukup. Kemudian ada nih keinginan lain. Jadi misalkan gini, teman-teman punya motor, teman-teman kepengen beli mobil. Kira-kira motor udah punya belum? Kalau motor belum punya, jangan beli mobil dulu. Jadi kita prioritaskan mana nih kebutuhannya lebih pokok terlebih dahulu, baru kebutuhan yang lain. Gitu. Seperti apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang pertama itu pendidikan, tapi pendidikan di sini bisa dibilang kebutuhan pokok dan kebutuhan primer. Jadi kebutuhan pokok contohnya pendidikan dari SD, SMP, SMA. Mungkin itu bisa dikatakan sebagai pendidikan yang pokok yang harus kita tempuh. Nah, kemudian untuk meningkatkan lagi seperti kuliah. Kuliah itu sifatnya nggak wajib, tapi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi kalau misalkan kuliah itu lebih bagus, teman-teman, seperti itu. Kemudian tersier. Tersier itu kebutuhan mewah. Jadi glamor, perhiasan, kebutuhan primer sudah tercukupi, kebutuhan sekunder sudah tercukupi, uangnya masih sisa banyak. Mau buat apa nih? Buat gaya-gayaan. Misalkan Mas Sugeng kepengin punya cewek cantik, beli motor yang keren, begitu, untuk menarik cewek-cewek di sana. Tapi jangan dulu ya Mas Sugeng, jangan dulu karena Mas Sugeng masih sekolah. Nanti kalau udah kerja nggak apa-apa. Oke, selanjutnya yaitu masalah ekonomi utama, kelangkaan dan dampaknya. Kira-kira di sini ada 3. Yang pertama itu ekonomi itu terbatas, sumber dayanya itu terbatas. Nah, bahkan di negara kita itu ada beberapa bahan yang memang masih kita impor, kita beli dari luar negeri. Apa kira-kira teman tahu nggak? Contohnya apa? Beras masih impor nggak kira-kira? Ya, beras itu walaupun sebagian besar penduduk di desa itu bermata pencaharian sebagai petani, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kita masih membeli beras dari luar negeri. Artinya apa? Kebutuhan kita itu yang tersedia itu terbatas untuk mencukupi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Bayangkan, dari 280 juta jiwa yang ada di negara kita itu semuanya makan beras. Dan itu nggak semuanya tercukupi. Akhirnya apa? Akhirnya kita impor, begitu. Kemudian membuat pilihan bijak. Tadi teman-teman tahu ada 3 kebutuhan. Nah, kira-kira teman-teman diprioritaskan mana yang harus didahulukan dan mana yang harus dinantikan terlebih dahulu. Bukan berarti mengesampingkan, tapi kita harus lebih tahu prioritas yang utama itu seperti apa, begitu. Kemudian macam-macam sistem ekonomi dan karakteristiknya. Pasar, harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Nah, permintaan dan penawaran dulu semester 1 waktu kelas 10 teman-teman sudah Bapak ajarkan. Masih ingat nggak? Permintaan itu kalau misalkan jumlah barang yang diminta itu banyak, naik apa turun? Naik. Kalau misalkan ketersediaan barangnya itu sedikit, naik apa turun? Turun. Tapi sebaliknya dengan penawaran, kalau harganya itu mahal, yang ditawarkan justru lebih banyak. Misalkan gini, perhiasan lagi mahal nih, maka yang ditawarkan itu lebih banyak. Kalau harganya turun, yang ditawarkan pun juga akan turun, begitu teman-teman. Oke, kemudian komando, pemerintah pusat mengatur ekonomi. Jadi pemerintah secara langsung yang menjadi pengatur ekonomi untuk mengendalikan ekonomi, begitu. Contohnya pajak. Yang mengatur pajak kan bukan kita, siapa? Pemerintah. Tapi kita wajib untuk membayar pajak. Bahkan semuanya itu dikenakan pajak. Teman-teman makan, itu ada pajaknya nggak? Ada pajaknya. Kemudian campuran, kombinasi pasar dan komando. Jadi ini kombinasi dengan pemerintah, begitu. Kemudian selanjutnya yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi dalam kegiatan ekonomi. Nah, teman-teman bisa lihat di depan, produksi itu apa? Menciptakan barang dan jasa. Jadi produksi itu memproduksi, gitu. Kemudian distribusi, apa itu? Menyalurkan
barang dan jasa. Jadi kalau udah dibuat, sudah diciptakan, maka disalurkan ke siapa? Ke konsumen. Nah, konsumen atau konsumsi itu, konsumen itu adalah orang yang menerima produksi dengan adanya distribusi. Jadi konsumen itu menghabiskan barang, bukan menghasilkan. Kalau produksi itu menghasilkan, konsumen itu menghabiskan. Begitu teman-teman. Baik. Nah, di sini hampir sama seperti yang tadi, yaitu interaksi di pasar, permintaan dan penawaran. Permintaan itu adalah keinginan konsumen untuk membeli. Membeli apa? Membeli barang yang mereka butuhkan. Kemudian penawaran, jumlah yang tersedia. Tadi kalau misalkan harganya lagi mahal, maka barang itu akan semakin ditawarkan, seperti itu. Tadi contohnya seperti emas. Itu. Kemudian keseimbangan atau harga pasar. Nah, apabila jumlah permintaan dan penawaran itu tidak seimbang, maka harganya pun akan tidak seimbang, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu penerapan konsep ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Anggaran itu seperti mengatur keuangan. Dengan kita punya uang segini, misalkan punya uang 10 juta, Mas Sugeng dikasih uang 10 juta misalkan, mau untuk apa? Misalkan untuk membeli tanah, untuk membeli motor. Intinya uang itu dengan sebijak mungkin kita realisasikan untuk kebutuhan yang memang betul-betul prioritas. Kemudian investasi. Investasi itu menabung untuk masa depan. Ada yang tahu contoh investasi yang paling mudah? Mas, betul. Ada lagi? Tanam saham, reksadana. Investasi dekat ke atas. Apa Mas Sugeng? Oke. Jadi investasi itu menabung untuk masa depan. Ibarat kata itu kita punya benih tumbuhan, kita tanam, maka mungkin 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan itu akan tumbuh dan berbuah. Begitu. Kemudian hutang, mengelola pinjaman. Tapi teman-teman jangan gunakan hutang itu untuk sembarangan. Jangan sampai hutang itu digunakan untuk konsumsi. Teman-teman misalkan hutang ke bank 10 juta untuk dimakan. Nanti teman-teman bingung bayarnya mau gimana, seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman hutang, contoh teman-teman butuh uang 15 juta, maka teman-teman pinjamnya 20, jangan 15. Nah, 15 itu digunakan untuk kebutuhan kita, yang 5 juta itu untuk menyicil, mungkin angsuran pertama, seperti itu. Tapi ingat, kalau misalkan teman-teman mau hutang ke bank, itu jangan untuk makan, digunakan untuk kebutuhan yang memang benar-benar prioritas, misalkan untuk membangun usaha, begitu. Nah, materinya sudah selesai. Jadi Bapak tadi sudah menyampaikan terkait dengan konsep dasar ekonomi dan kebutuhan ekonomi. Nah, dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya? Atau mungkin dari penjelasan Bapak ada yang terlewatkan? Silakan. Ayo yang duduk di belakang, siapa itu namanya? Mau bertanya? Mau bertanya nggak? Sudah paham belum? Saya Bapak. Ya, silakan Mas Jeki. Karena saya kan masih SMA kelas 12 nih, jadi belum bisa mencari uang sendiri, masih di orang tua. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kami anak-anak SMA itu mengatur keuangan yang hanya dapat dari orang tua, Bapak. Misal kita pengen makan, jajan, biar kayak manajemen uangnya itu kayak biar nggak boros gimana. Yang seperti Bapak tahu kan sekarang semuanya kan mahal, dari makanan, pakaian, misal kita pengen beli pakaian buat main atau gimana. Itu bagaimana Bapak untuk mengelola atau manajemen itu uang? Soalnya kita dapat dari orang tua aja kalau anak SMA gitu. Mungkin itu aja. Ya, baik, tepuk tangan dulu dong untuk Mas Jeki. Tadi Mas Jeki bertanya bagaimana sih supaya uang itu yang dihasilkan oleh orang tua, misalkan Mas Jeki itu sekolah, orang tua Mas Jeki memberikan uang 10.000. Nah, gimana sih supaya caranya uang 10.000 itu tetap bisa digunakan dan masih bisa untuk menabung, begitu ya. Nah, yang pertama, Mas Jeki bisa nih dari rumah membawa bekal makan, bawa bekal minum. Yang pertama apa? Tujuannya untuk supaya kalau Mas Jeki nanti ke sekolah, Mas Jeki nggak perlu jajan terlalu banyak. Misalkan dikasih 10.000, cukup 5.000 saja yang digunakan untuk beli makan atau beli jajan. Karena makan sudah bawa dari rumah, begitu. Kemudian yang 5.000 itu disisihkan untuk ditabung. Jadi ketika nanti Mas Jeki butuh untuk beli segala macam kebutuhan Mas Jeki, misalkan untuk beli buku, beli pensil, beli sepatu, beli tas, Mas Jeki punya tabungan, seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi?
Mau tanya? Iya, silakan. Itu kan tadi dijelaskan terkait kebutuhan primer, sekunder, sama tersier ya Pak. Nah, namanya kebutuhan itu kan seiring berjalannya waktu itu kan terus berubah ya Pak. Iya, gimana? Mungkin yang dulunya di tersier, misalkan kayak handphone. Handphone kan katanya kalau zaman dulu itu handphone itu barang yang mewah, masuknya tersier atau sekunder lah. Itu kan karena barang mewah ya Pak. Tapi kan di zaman sekarang kan sudah menjadi kebutuhan primer. Misalkan bagi siswa sekarang grup kelas mata kuliah itu di HP gitu kan Pak. Sudah menjadi primer bukan tersier lagi. Nah itu bagaimana sih Pak memberitahu kepada generasi dahulu, misalnya ke orang tua kalau HP itu penting buat dibeli karena buat pelajaran gitu. Oke, baik. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Nike. Jadi teman-teman di sini adalah Gen Z ya. Kalau saya generasi milenial gitu. Oke, tadi Mbak Niken bertanya gimana sih caranya bilang ke orang tua bahwa kalau misalkan kita itu sebagai anak sekolah membutuhkan handphone atau HP gitu ya untuk belajar. Nah, silakan disampaikan ke orang tua. Pak, Bu, saya di sekolah membutuhkan HP. Untuk apa? Untuk memenuhi tugas-tugas dan ujian-ujian yang memang mengharuskan untuk menggunakan HP. Kemudian bilang juga ini memang disampaikan oleh Bapak Ibu guru untuk membeli HP, tapi tidak harus beli HP yang mahal. Intinya bisa digunakan untuk mengerjakan tugas, untuk mengerjakan ujian dari rumah, ataupun bahkan hal yang lain seperti menyampaikan informasi melalui via grup seperti itu. Tapi jangan bohong, misalkan HP harganya 1 juta tapi mintanya 2 juta. Nah itu nanti menjadi kesalahpahaman. Nanti orang tua datang guru, ini gimana anak saya kok minta uangnya 2 juta begitu, untuk apa begitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Tidak, Bapak. Belum. Oke, saya akan membagi menjadi 2 kelompok saja. Oke, menjadi 2 kelompok. Silakan nanti teman-teman bisa berikan contoh. Di sini ada 3 kebutuhan. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Sekarang dibagi, yang di sini boleh geser ke sana, yang di sini boleh ke sana, gitu ya. Ayo yang belakang boleh ke sana. Ya. Silakan yang kelompok sini berikan contoh kebutuhan primer. Tadi sudah Bapak sampaikan, tapi selain itu, gitu ya. Yang di sini silakan berikan contoh kebutuhan sekunder, gitu ya. Bapak berikan waktu 20 menit. Ya. Ayo silakan. Oke, baik. Oke, sudah selesai ya. Silakan untuk kelompoknya Mas Jeki boleh maju ke depan. Kebutuhan primer. Maju ke depan, silakan Mas. Supaya nanti teman-temannya bisa tahu. Ya. Silakan sebutkan apa saja sih kebutuhan primer itu atau kebutuhan pokok. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang pokok bagi makhluk hidup atau orang. Mungkin langsung saja, mungkin ada kayak misal yang Bapak belum sebut tadi, kayak misal pakaian. Nah, pakaian itu kan kita gunakan tiap hari gitu, pagi dari siang sampai sore itu gunakan pakaian. Terus mungkin tempat tinggal mungkin, karena tempat tinggal itu tempat buat kita beristirahat juga, tempat yang dimana kita melakukan semua aktivitas seperti lagi keluarga itu kayak makan, tidur dan lain-lain. Dan juga kebutuhan primer itu seperti yang Mbak Niken sebutkan tadi, mungkin nanti kalau sekarang Bapak, mungkin itu aja. Baik, tepuk tangan untuk Mas Jeki dan teman-temannya. Silakan bisa kembali ke tempat duduk. Oke, selanjutnya silakan kelompoknya Niken boleh maju ke depan. Disampaikan tadi apa saja contoh kebutuhan sekunder begitu. Oke, izin menjawab Mbak, tadi terkait contoh dari kebutuhan sekunder. Beberapa contoh dari kebutuhan sekunder itu ada tadi transportasi, terus tabungan, investasi, dan kemudian ada kebutuhan ya pendidikan, rekreasi, dan ya transportasi mungkin seperti itu. Oke, baik. Beri tepuk tangan dong. Oke, betul. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya.
Jadi kesimpulannya yaitu kebutuhan kita sehari-hari itu ada 3 kebutuhan. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan tersier. Tapi kita sebagai manusia harus bisa membedakan dan memprioritaskan mana yang harus didahulukan terlebih dahulu. Begitu. Kalau kebutuhan pokok sudah tercukupi, silakan kebutuhan sekunder. Teman-teman mau beli apa? Beli motor, misalkan mau menabung, investasi, silakan. Begitu. Kalau misalkan udah jadi orang sukses, kaya raya, Mas Sugeng tadi mau beli motor, silakan. Begitu ya. Oke, mungkin materi yang Bapak sampaikan semoga bisa bermanfaat. Nanti kalau misalkan anak-anak mau bertanya lagi, sekarang belum bisa bertanya, nanti ke rumah, wah mau bertanya, silakan di pertemuan selanjutnya bisa ditanyakan, begitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak belum memberikan tugas apa-apa, tapi nanti di pertemuan selanjutnya Bapak akan berikan tugas untuk teman-teman semua, begitu ya. Oke, selanjutnya sebelum Bapak tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua kelas dipimpin. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.